Salam damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kita semua. Renungan berikut ini sangat memberkati aku. Jadi pada kesempatan ini aku ingin sharing. Judul renungannya adalah Aku Dapat Diandalkan. Mari kita berandai-andai sejenak. Bagaimana kalau matahari terbit pada saat dan tempat yang berbeda-beda setiap hari? Bagaimana kalau kita harus selalu ingat untuk menjulurkan lidah kita setiap 5 menit sekali agar dapat bernafas? Bagaimana kalau kita tidak pernah menyelesaikan pekerjaan kita pada waktunya? Bagaimana kalau bumi berhenti berputar? Bagaimana kalau orang tua kita tidak menyediakan makanan dan pakaian untuk kita? Bagaimana kalau sahabat karib kita menceritakan segala rahasia kita kepada semua orang? Bagaimana kalau bagian kebersihan sekolah kita tidak pernah mau membersihkan ruangan kelas kita? Bagaimana kalau lampu-lampu lalu lintas di kota kita hanya kadang-kadang saja menyala? Bagaimana kalau kita tidak pernah berdoa dan membaca Alkitab? Saudara-saudari terkasih, pengandaian-pengandaian tersebut menunjukkan betapa pentingnya sifat dapat diandalkan itu. Mari kita lanjutkan dalam 3 contoh situasi berikut. Contoh situasi pertama. Kenapa tadi aku janji pada tante bahwa aku akan mengirim barang sebelum jam 3? Sekarang panas sekali, aku pasti kelelahan. Padahal aku masih harus mengerjakan tugas yang setumpuk itu. Aku pergi menjelang makan malam saja deh. Beda beberapa jam pasti tidak masalah. Apakah kalau aku dalam contoh situasi ini dapat diandalkan? Tentu saja tidak. Contoh situasi kedua. Wah, sudah jam 4:30. Kata mama, kamarku harus sudah bersih mengkilap dan rumah harus rapi sewaktu beliau pulang. Aku tidak mungkin dapat membereskan semuanya ini dalam waktu 10 menit. Lagi pula, acara televisi kesayanganku sudah mulai. Mama pasti akan mengerti keadaanku. Oh, itu mama sudah datang. Ya ampun, ia datang bersama orang dari kantor perumahan. Mereka membawa suami istri yang mau membeli rumah ini. Aku harus bagaimana nih? Apakah kalau aku dalam contoh situasi ini dapat diandalkan? Tentu saja tidak. Contoh situasi ketiga. Itu kan sapi hitam milik tetanggaku. Wah, sapinya lepas lagi ke jalanan dan merusak pagar. Kurasa aku harus memberitahu tetanggaku. Tapi, besok aja ah. Aku lelah sekali. Lagi pula, sapi itu tidak akan mati di luar kandang semalaman. Apakah kalau aku dalam contoh situasi ini dapat diandalkan? Tentu saja tidak. Ada sebuah kisah. Seorang pengusaha yang memiliki 3 orang karyawan. Pengusaha tersebut memberikan 5 lembar uang kepada karyawan yang pertama, lalu 2 lembar uang kepada karyawan kedua. Kemudian memberikan 1 lembar kepada karyawan yang ketiga. Kemudian pengusaha itu pergi ke luar negeri. Saat pengusaha itu kembali, karyawan yang pertama datang dan ia berkata, "Tuan, 5 lembar uang yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 lembar lagi." Dan karyawan yang kedua pun datang dan berkata, "Tuan, 2 lembar uang yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 lembar lagi." Maka kata pengusaha itu kepada karyawan pertama dan kedua, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai karyawanku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanku." Lalu datanglah juga karyawan yang ketiga dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan uang Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab pengusaha itu, "Hai kamu, karyawan yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu
bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Kemudian, satu lembar uang yang awalnya diberikan kepada karyawan yang ketiga tersebut diambil daripadanya dan diberikanlah kepada karyawan yang pertama yang telah mempunyai 10 lembar uang karena ia dapat diandalkan. Kalau kita perhatikan, dari ketiga karyawan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa karyawan yang ketiga itu adalah karyawan yang benar-benar malas dan tidak dapat diandalkan. Kalau kita menjadi karyawan-karyawan itu, apa yang akan kita lakukan dengan pemberian itu? Apakah kita akan mengikuti karyawan ketiga yang benar-benar malas dan tidak dapat diandalkan? Atau mengikuti karyawan pertama dan yang kedua? Jangan sampai kita menjadi orang malas yang selalu punya alasan untuk membela dirinya dan mengasihani dirinya sendiri. Tuhan telah memberi kita masing-masing paling sedikit 1 talenta, dan Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang malas dan banyak alasan. Itulah sebabnya kita harus menjadi orang yang dapat diandalkan, yaitu orang yang menepati janji, melakukan tugas dan kewajiban kita dengan setia dan benar, serta melakukan apa yang kita tahu benar meskipun hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan menjalankan uang itu. Ketika kita menjadi orang yang selalu bisa diandalkan, maka talenta yang ada pada kita pelan-pelan akan berlipat ganda. Tetapi, jika kita malas dan tidak bertanggung jawab, sebagus apapun bakat yang Tuhan berikan kepada kita, itu sama dengan menguburkan uang ke dalam tanah, dan kita tidak akan pernah berkembang untuk menjadi seorang yang berguna yang selalu bisa diandalkan. Menjadi pemimpin tentu bukan sulapan. Seorang pemimpin tidak muncul begitu saja. Mereka pasti adalah orang-orang yang dari kecilnya sudah punya disiplin tinggi. Kita semua bisa jadi pemimpin, pasti bisa. Tetapi kita harus menempuh hidup dengan sangat hati-hati. Kita harus selalu menjadi orang yang dapat diandalkan dan jangan malas. Adakah janji-janji yang belum kita tepati? Apakah kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana? Apakah kita selalu mengerjakan tugas? Apakah kita selalu rajin belajar? Apakah kita selalu berusaha meringankan beban orang lain dan selalu berusaha membahagiakan mereka? Itulah yang pertama-tama harus kita kerjakan sebelum kita menjadi pemimpin atau orang yang benar-benar berguna yang dapat diandalkan. Dan saat kita telah menjadi orang seperti karyawan pertama yang mendapatkan tambahan uang dari karyawan ketiga, marilah kita tetap setia, bersemangat, dan bersukacita untuk terus menjalankan uangnya. Tetap menjadi orang yang dapat diandalkan, tidak berubah menjadi mengeluh dan menggerutu karena ditambahi pekerjaan. Karena orang yang dapat diandalkan pasti dipercaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan penting. Kisah ini diinspirasi dari perumpamaan tentang talenta dalam Alkitab. Kitab Injil Matius pasal 25 ayat 19-30 dan Kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 12-27. Ada 2 ayat firman Tuhan yang sangat bagus dan relevan dalam renungan ini. Ayat pertama, Matius pasal 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat kedua, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas talenta yang dengan penuh cinta Kau berikan kepadaku. Ampunilah aku ya Tuhan, yang selama ini aku kurang maksimal dalam mempergunakan talenta yang telah Dikau percayakan kepadaku. Aku kembali mempersembahkan talenta yang telah Kau berikan padaku. Aku tidak mau menyia-nyiakannya atau menyimpannya. Tuhan Yesus, tolong aku, agar aku dapat melakukan tugas dan kewajibanku dengan setia dan benar, dapat berdiri teguh tidak goyah, melakukan apa yang aku tahu benar, meskipun hal itu sangat sulit untuk aku lakukan. Bantulah aku terus-menerus ya Tuhan,
agar aku dapat menemukan cara-cara untuk menggunakan talentaku guna melayani-Mu dan orang lain. Ya Tuhan, jangan biarkan aku menjadi orang yang malas dan beralasan. Tuhan Yesus, jadikanlah aku orang yang dapat diandalkan, baik oleh keluargaku, teman-temanku, maupun oleh orang-orang di sekitarku, lebih-lebih oleh diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.